never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Rider asal Spanyol itu terjatuh di kualifikasi MotoGP Italia 2024 saat memperebutkan pole position di Mugello. Pebalap Cervera itu berpeluang meraih pole position klasifikasi Grand Prix MotoGP Italia 2024. Berkat taktik briliannya melewati salah satu Aprilia di garis finish sirkuit Mugello dengan slipstream sehingga memenangkan waktu. Marc Marquez menandai sektor pertama dengan warna merah, simbol seberapa cepat dia melaju di awal percobaan terakhirnya di Q2, tetapi di tikungan ke-10, dia kehilangan kendali atas Ducati GP23-nya dan terjatuh. Namun kejatuhan pembalap Katalan itu tak menghalanginya untuk finish di posisi keempat klasemen sehingga ia akan start dari baris kedua pada sprint race hari Sabtu nanti. Selanjutnya berkat penalti rivalnya, Pecco Bagnaia, setelah pertemuan tepatnya dengan saudaranya, Alex Marquez, dalam latihan pada hari Jumat, ia akan bisa start dari posisi ketiga pada hari Minggu. Marc Marquez akan berbagi tempat start pada hari Sabtu dengan Enea Bastianini dan Franco Morbidelli. Meskipun untuk tes utama ia akan bersama Maverick Vinales dan penulis pole position dan rekam jejak, Jorge Martin. Posisi-posisi ini, selain fakta bahwa pemain asli Madrid itu memiliki perbedaan di mana ia akan meninggalkan Grand Prix Italia sebagai pemimpin dunia, berarti perjuangannya untuk meraih gelar semakin menguntungkannya, meskipun Marc Marquez adalah yang ketiga dalam persaingan. Dalam pertarungan itu dan penurunan klasifikasi tidak akan menghentikan performa baik yang telah berlarut-larut dalam beberapa peristiwa terakhir. Comeback dalam dua tes terakhir menegaskan kembali posisinya di pabrikan Borgo Panigale, juga memikirkan kemungkinan penandatanganan untuk tim resmi. Di sisi lain, klasifikasi Grand Prix MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello membuat kami menjalani sesi yang sibuk, di mana Jorge Martin mengambil posisi terdepan dengan rekor sirkuit meskipun ada upaya Pecco Bagnaia untuk mengambil tempat pertama. Pembalap Italia itu akan dipaksa untuk kembali pada hari Minggu, karena skorsingnya akan membuatnya mundur lebih jauh dari yang diperkirakan. Sementara itu, Pecco Bagnaia memimpin FP2 Grand Prix MotoGP Italia Sabtu pagi, mengungguli Marc Marquez dan Franco Morbidelli. Sementara Jorge Martin hanya mampu mencatatkan waktu tercepat ke-15. Pecco Bagnaia mencatatkan waktu terbaik pada latihan bebas terakhir akhir pekan ini di Mugello, di mana beberapa menit lagi sesi kualifikasi Q1 dan Q2 akan dimulai penentuan poleman dan urutan start di grid untuk kedua balapan tersebut. Sprint ini Sabtu sore yang sama dan, yang terpenting, balapan hari Minggu ini, sama pentingnya dalam level olahraga dan pasar pembalap. Bagnaia, yang kemarin mendapat penalti 3 tempat di grid untuk balapan hari Minggu karena menghalangi Alex Marquez, menutup lap dalam 1:45.608 yang tidak dapat ditingkatkan oleh siapapun, meskipun Marc Marquez mencobanya, tertinggal 339/1000 di urutan kedua. Franco Morbidelli menempati posisi ketiga, mengungguli Enea Bastianini dan Pedro Acosta, KTM pertama yang melaju kencang sepanjang akhir pekan. Maverick Vinales berada di urutan ke-6, dipimpin oleh Fabio Quartararo dan Brad Binder, sementara Alex Marquez dan Marco Bezzecchi menyelesaikan 10 besar FP2 ini. Jorge Martin menjalani sesi ini dengan sangat tenang, melatih kecepatannya dan hanya menetapkan waktu terbaik ke-15 menunggu untuk memanfaatkan daya ledaknya untuk mencoba bersaing dengan favorit besar untuk meraih pole di Grand Prix ini, juara 2 kali dan pembalap lokal Bagnaia. Setelah awal musim yang menarik, Pedro Acosta mencapai tujuannya bergabung dengan tim pabrikan KTM untuk musim MotoGP 2025. Sesuatu yang menjadi resmi setelah pengumuman pabrikan Austria tersebut di Grand Prix Italia. Perjanjian baru yang ditandatangani akan berlangsung selama beberapa tahun.
di mana Murcian akan memiliki KTM RC16 di tahun keduanya di kategori Premier dan setelahnya pada tahun 2025. Setup dasarnya sudah bagus. Saya membalap memikirkan lap tercepat, yang ternyata lebih baik bagi saya. Jelas pria asal Gresini itu di akhir. Bersama Ducati saya merasa lebih kompetitif di Mugello, tapi itu masih sulit bagi saya. Saya lebih menderita dibandingkan di sirkuit lain, tapi saya kompetitif. Saya tahu bagaimana menderita, saya telah melakukannya sepanjang karir saya. Jelas Marquez yang datang ke tahap hebat ini untuk Ducati setelah 3 kali naik podium berturut-turut di Jerez, Le Mans dan Barcelona. Namun kini, Mark paham bahwa kami harus memberikan prioritas untuk meningkatkan waktu dalam satu lap, agar dapat memulai dari baris pertama grid dan meningkatkan podium tersebut untuk mengubahnya menjadi kemenangan pertamanya bersama Ducati, yang jika itu terjadi, datang minggu ini akan menjadi yang ke-93 bagi rumah Italia di MotoGP. Belum selesai, karena ini Q2 dan sprint, ini hanya latihan. Sepertinya saya semakin dekat dengan satu lap, tapi itu belum cukup. Motor ini memungkinkan Anda untuk sedikit bersantai. Mereka meminta Mark menjelaskan skenario luar biasa apa yang berubah pada setang GP23. Bersama Ducati, perasaan pertama di Mugello adalah sirkuit yang berbeda, akunya. Sementara itu, Alex Rins menegaskan perasaan baik Yamaha di Mugello dengan memasuki Q2 MotoGP dengan cara yang spektakuler, kedua di belakang Pecco Bagnaia. Yamaha punya ekspektasi tinggi terhadap Grand Prix Italia. Usai GP Prancis, keluarga Iwata melakukan tes privat di sirkuit Mugello yang antara lain menguji aerodinami yang sebelumnya telah mereka uji pada tes kolektif di Jerez. Dan mereka memberi mereka perasaan yang jelas lebih baik di trek Italia, dengan peningkatan hingga 2/10 per lap, yang membuat mereka menggunakan suku cadang baru di Montmello. Kemajuan rumah Iwata terlihat pada Jumat ini di sirkuit Transalpine, semakin kompetitif sejak awal hari. Dan contoh paling jelas adalah Alex Rins yang pada latihan sorenya memasang M1 miliknya dalam umpan langsung ke Q2. Dan tidak hanya itu, di posisi kedua, dengan catatan waktu 1:45.211, hanya di bawah 3/10 di belakang Pecco Bagnaia, satu-satunya yang mencatat waktu pukul 1:44. Dengan demikian, pemain Barcelona itu tampil menonjol di Mugello, tepatnya di trek di mana kakinya patah pada tahun 2023, yang mempengaruhinya hingga musim berakhir di Valencia. Fabio Quartararo, pada bagiannya, berada di luar cut, ke-11 dengan 1:45.480, kurang dari 2/10 di belakang rekan setimnya. Di penghujung hari, Rins, yang meski terjatuh di pagi hari, menjelaskan sensasi bagus Yamaha di Mugello, dan bantuan tes, yang terutama terlihat di pagi hari. Namun pembalap Spanyol itu ingin menonjolkan, di atas segalanya, garis menaiknya, yang sudah terlihat sejak GP Catalunya terakhir. Fabio sangat dekat.